Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan teman-teman. Tadi sudah kita bahas al-hiwarul awal dari al-wahda as-sabi'ah pada halaman 141. Ini al-wahda as-sabi'ah ini judul besarnya adalah ad-dirasah. Judul besarnya adalah ad-dirasah, artinya belajar ya. Artinya belajar. Judul besarnya adalah ad-dirasah, artinya belajar. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Kita lihat halaman 141 tadi yang sudah kita bahas ya. Ini dia halaman 141 tadi, al-hiwarul awalnya ini ya sudah kita bahas. Maka kita akan lanjutkan ke latihan ya, langsung ke latihan. Nah, ini ada al-hiwar as-tsani, langsung kita lewati karena kosakatanya sama. Kemudian al-hiwar as-tsalis juga kurang lebih materinya dan kosakatanya juga mirip ya. Jadi bisa kita masuk ke latihan langsung ya. Sebelumnya mari kita perhatikan pada halaman 144 al-mufradat, artinya kosakata. Ini ada kosakata ya. Al-mufrad artinya kosakata. Unzur wastami' wa a'id. Lihat, dengarkan, lalu ulangi. Ini mukhtabar ya. Kita perhatikan mukhtabar. Kita zoom terlebih dahulu biar nampak. Mukhtabar artinya lab, laboratorium. Kemudian jami'ah artinya adalah universitas. Di sebelahnya ada jami'ah ummul qura, jami'atu ummil qura ya, artinya adalah universitas ummul qura. Jami'atu dimashq artinya adalah universitas Damaskus. Di sebelahnya, di bawahnya lagi ada saf, ada bacanya saf ya. Safun atau saf artinya adalah kelas. Di sini kulliyah ya, kulliyah artinya fakultas, fakultas. Baik, fakultas. Di sini ada kulliyatut thib ya. Kulliyatut thib artinya fakultas kedokteran. Kulliyatut tarbiyah fakultas pendidikan. Baik. Kalau yang ini gambar apa nih? Maktabah. Ya, maktabah itu artinya perpustakaan. Nah, kalau ini jadwal dirasi, jadwal pelajaran ya. Jadwal pelajaran, kemudian mawad dirasiyah, mawadun dirasiyatun, dibaca mawad dirasiyah. Artinya materi ajar atau materi ajar, materi pelajaran ya, maksudnya buku pelajaran. Dilihat di situ ada berbagai macam pelajaran, ada beberapa buku dengan berbagai macam pelajaran, maka istilahnya mawad dirasiyah. Nah, di sebelahnya lihat al-lughatul arabiyyah ya, ini al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab, artinya pelajaran bahasa Arab. Kita lanjut pada baris berikutnya, Al-Thaqafah Al-Islamiyah, wawasan keislaman. Ar-Riyadiyat artinya ilmu hitung atau matematika. Dan Al-Ulum, sains. Al-Hasub, komputer ya. Lauhah, etalase atau papan pengumuman. Kemudian hissah, hissah artinya jam pelajaran ya, jam pelajaran ya. Kemudian ini istirahah, istirahah, istirahat. Di sebelahnya ada ikhtibar, ujian. Baik. Ini yadrusu, sedang belajar. Yaktubu, sedang menulis. Sebelahnya yanzuru, melihat ya, sedang melihat ya. Baik, itu teman-teman untuk halaman 144 mufradatnya ya. Jadi al-hiwarul awal, kemudian al-hiwar as-tsani, al-hiwar as-tsalis. Mufradat atau kosakata pentingnya adalah pada halaman 144 seperti yang kita sudah terjemahkan barusan. Kita langsung saja masuk ke latihan ya. Apa yang harus kita kerjakan pada latihan berikut ini? Mari kita perhatikan. At-tadrib al-awwal. At-tadrib al-awwal, kita zoom supaya nampak dia.
Ya, at-tadrib al-awwal ini at-tadribnya. Artinya latihan yang pertama. Perintahnya adalah dha' alamat al-khata', letakkan tanda silang alal kalimatil gharibah, pada kata yang terasa asing, fi kulli majmu'ah, pada setiap kelompok, ya, pada setiap kelompok. Nih satu kotak ini ya teman-teman sekalian. Maaf. Ini adalah satu kelompok maksudnya. Nah, mana di antara kalimat berikut ini yang terasa asing untuk satu baris ini? Misalnya ini ada saf, artinya kelas, ini maktabah ya, artinya perpustakaan, ini baitun, ini mukhtabar, laboratorium. Ini kelas, ini perpustakaan, ini rumah, ini laboratorium. Nah, maksudnya yang terasa asing, yang terasa beda, yang mana? Untuk satu deret kosakata. Tentu bisa kita analisa ya, baitun. Kelas ini ya teman-teman. Kelas ya, ada kelas, kemudian perpus, laboratorium, ini sama-sama ada di kampus, tapi rumah tuh tidak ada di kampus. Dan teman-teman bisa kerjakan pada tugas selanjutnya ya. At-tadrib ats-tsani, ya, sil bainal mufrad wal jam'. Tunjukkan, sambungkan ya, hubungkan sil ya, at-tadrib ats-tsani, kemudian sil, hubungkan antara yang mufrad dan yang jama'. Mana yang mufrad, mana yang jama'. Oke, kita lihat. Misalnya syahrun. Syahrun itu mufrad, bentuknya artinya 1 bulan. Ashhur. Ya, ini ashhur, ini syahrun, ini ashhur ya. Ini ashhur. Nah, bisa kita sambungkan berarti. Itu temannya ya. Ashhur artinya beberapa bulan. Kalau syahrun cuma 1 bulan saja. Bisa kita hubungkan begitu ya. Kemudian kita kasih contoh berikutnya biar enak. Misalnya misalnya ghurfatun, mana yang mufrad? Ghurfah ya. Nah, itu jamaknya adalah ghuraf. Tuh ke sini temannya. Ghuraf ya. Salatun mufrad, jamaknya apa? Salawatun ya, bisa disambungkan begitu. Nah, silahkan dilanjutkan oleh teman-teman. Dan ini sangat mudah sekali ya. Maka kita sekarang lanjut pada tugas berikutnya. Nah, ini ada mufradat idhafiyah, kosakata gandengan ya, atau kosakata tambahan ya. Kalau tadi itu tentang kata benda, maka di sini ada namanya angka. Unzur wastami' wa a'id, lihat, dengarkan, lalu ikuti. Al-ula, as-tsaniyah, as-salisah. Kita zoom terlebih dahulu. Ya. Al-ula, as-tsaniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-tsaminah. Baik, al-ula artinya yang pertama. Kemudian as-tsaniyah artinya yang kedua, as-salisah artinya yang ketiga, ar-rabi'ah yang kemudian seterusnya sampai yang ke-10 ya. Yang ke-10 apa? Al-asyarah nih. Yang ke-9 at-tasi'ah ya. Oke. Beda antara yang pertama dengan satu ya, beda. Kalau satu bahasa Arabnya wahid, tapi yang ke-1 atau yang pertama bahasa Arabnya al-ula ya, atau al-awwal. Kebetulan ini untuk muannas maka al-ula. As-tsaniyah, as-salisah, ar-rabi'ah, al-khamisah, as-sadisah, as-sabi'ah, as-tsaminah, at-tasi'ah, al-asyarah. Tugas berikutnya adalah silahkan ya, ini ada at-tadrib
At-tadrib, latihan yang pertama tentang bilangan berjenjang ini. Ratib al-a'dad, urutkan bilangan bertingkat tadi itu, ya. At-tasi'ah, ya. Kemudian ini al-asyirah, as-sabi'ah, as-sadisah. Berarti nggak urut kan? Silahkan diurutkan seperti yang di atas, ini mudah ya. Ini juga sama yang latihan yang kedua. At-tadrib as-sani, ada as-sabi'ah yang ketujuh. Berarti kalau angkanya mana yang ketujuh, misalnya ini, ya mudah sekali ya. At-tasi'ah yang ke-9 kemana? Ya ini dia. Dan seterusnya, silakan dilanjutkan. Dan ini teman-teman, sil bainal adadaini al-munasibain, hubungkan antara dua bilangan yang tepat gitu ya. Baik, kita cermati apa maksudnya. Ya, maksudnya hubungkan antara dua bilangan berikut ini yang cocok gitu ya. Nah, ini kita kasih contoh. Yang pertama adalah yang paling enak ya, misalnya. Kita zoom saja biar tampak jelas dia. Nih. At-tasi', at-tasi' yang cocoknya apa? At-tasi'ah. Kalau ini buat gendernya misalnya muzakkar, anggaplah laki-laki misalnya. At-tasi'ah untuk perempuan. Nah, gitu. Jadi kalau perempuan yang ke-9, maka bahasa Arabnya at-tasi'ah. Ya. Al-mar'ah at-tasi'ah, atau al-bint at-tasi'ah, anak perempuan yang ke-9. Kalau anak laki-laki yang ke-9, al-ibn at-tasi', yang ini ya, teman-teman. Saya kira ini jelas sekali dan insya Allah tidak susah teman-teman untuk mengerjakan ya. Kalau perlu kita bantu berikutnya satu lagi ya teman-teman, as-samin, as-samin ya. Ini misalnya ada as-samin, berarti temannya adalah as-saminah, yang tepat adalah as-saminah. Ini untuk gendernya mudzakkar, laki-laki, yang ini untuk perempuan atau muannas ya teman-teman, muannas. Baik, silahkan dikerjakan. Lalu kita akan mencoba merangkai kalimat pada at-tadrib al-awwal, at-tarakib an-nahwiyah. Di sini ada at-tarakib an-nahwiyah teman-teman. At-tarakib an-nahwiyah halaman 147 itu ya. At-tarakib an-nahwiyah ini artinya susunan nahwu ya. Susunan nahwu. Gramatikalnya kita akan belajar sedikit, tapi tidak usah dipikirkan teori itu, langsung praktek saja. At-tadrib al-awwal ya, latihan yang pertama. Apa tugasnya? Hati jumalan kama fil misal. Buatlah kalimat seperti pada contoh. Oke. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kita buat, kita perhatikan terlebih dahulu. Nih, ada gambar di sini ya, maaf. Ada gambar al-madrasah al-bait ya. Ini ada gambar mirip rumah dan sekolah. Gitu. Kita ingin bikin kalimat sesuai dengan gambar ini. Di sini ada bacaan al-madrasah ya, ada bacaan al-bait, oke. Coba kita terapkan pada contoh. Ini contohnya. Al-misal, contoh. Ta, ini artinya ini ada ta ya. Ada huruf ta di sini. Artinya talib atau talibah. Dia mengatakan al-madrasatu, sekolah, ba'idah, jauh, an, dari, al-bait, rumah. Gitu. Al-madrasatu ba'idatun anil baiti. Sekolah jauh dari rumah. Baik, teman-teman. Bisa juga kita terapkan pada nomor 1 ya. Nomor 1. Oke, misalnya pada
soal nomor 1 ini ya. Gambarnya mirip dengan yang tadi ya teman-teman. Maaf. Gitu. Sebelahnya ada rumah, sebelahnya ada gedung sekolah. Baik. Tulisannya al-baitu al-madrasah. Ini al-baitunya, ini al-madrasahnya. Kita bikin kalimat seperti yang ada pada contoh di atas, tinggal kita balik saja. Al-baitu ba'idun anil madrasah. Udah kan? Ya. Kalau yang di sebelah ini bacaannya al-madrasah ba'idatun anil bait, maka kalau kita bikin al-baitu al-baitu ba'idun anil madrasah gitu. Nah, pertanyaannya kenapa ini jadi ba'idun? Ba'idun ya, enggak ba'idatun seperti ini. Ini ba'idun, ini ba'idatun. Kenapa ya teman-teman? Karena al-baitunya ya, karena kalimat al-baitu, mana al-baitunya adalah muzakkar, gendernya untuk jenis kelamin laki-laki, maka dia ba'idun ya, sebagai khobarnya juga ikut muzakkar. Oke. Al-baitu ba'idun anil madrasah. Kalau masih belum mudah juga untuk kita mengoperasikan soal ini ya, atau menyelesaikan soal ini, maka kita kasih contoh berikutnya ya. Mari kita perhatikan. Ini ada gambar masjid. Oke, ada masjid, dan ini ada tulisannya masjid, dan ini ada gambar kampus ya. Yang ini tulisannya ada al-jami'ah, juga kampus. Kita bikin kalimat seperti yang ini. Ini al-madrasah, kita ganti al-masjidu, ganti al-masjidu yang ini. Ba'idatun kita ganti jadi ba'idun, karena dalnya, karena masjidu nggak ada taknya seperti ini ya, maka kita jadi ba'idun. An, dia sudah baku an, artinya dari. Al-jami'ati ya, ini al-baiti, jadi di sini al-jami'ati. Kalau kita tulis lengkap, tulisannya jadi al-masjidu ya, ba'idun anil baiti. Nah, oke teman-teman, berarti sudah jelas ya. Baik, silahkan ditulis soal ini, diselesaikan. Kemudian kita akan lihat apakah semuanya sudah bisa kita jawab seluruhnya atau belum ya. Untuk soal yang kedua, at-tadrib ya, untuk latihan yang kedua at-tadrib ats-tsani, latihan yang kedua, hawil rubah kama fil misal, seperti contoh di bawah ini ya. Kita perhatikan, ini ada pengajarnya ya, gambar pengajarnya. Kemudian pada contoh ini ada diskusi talib 1, talib 2, sa'akunu mudarrisan insyaallah. Oke. Insyaallah. Oke, maka yang kedua kita ganti sa'akunu mudarrisatan insyaallah. Baik. Berarti teman-teman, talib 1 ya, tok 1 berarti mahasiswa 1, tok 2 mahasiswa. Oke. Ini mahasiswa 1, kemudian ini mahasiswa. Oke. Sa'akunu mudarrisan. Sa'akunu mudarrisan. Kalau dia mahasiswa, dia katakan saya ingin menjadi seorang guru insyaallah ya, gitu. Kalau dia masih, dia katakan sa'akunu mudarrisatan insyaallah. Baik. Kalau kita terapkan contoh itu pada soal di bawah ini ya. Tabibun, ada gambar tabib ya. Ini tabib itu artinya dokter. Maka tulisnya ada tabibun, tabibatun. Kalau dia seorang mahasiswa, dia katakan sa'akunu tabiban ya, sa'akunu,
Nih udah ada mudarisan diganti yang ini tabiban. Oke. Kalau dia seorang mahasiswi, dia katakan sa'akunu tabibatan. Gitu, insyaallah. Ini mudah sekali ya teman-teman, seperti mudarisatan jadi tabibatan. Baik, saya kira itu sudah kita kasih contoh halaman 147. Kita cukupkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk menyelesaikan atau memahami al-hiwarul awal tadi, atau tema besar kita tentang ad-dirasah, belajar ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.